Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini dengan tema kita yaitu sampah jadi cuan bersama dengan Ibu Yulia selaku pegiat lingkungan. Ibu mungkin boleh diceritain nggak Bu pengalaman Ibu selama menjadi pegiat lingkungan ini, apa aja sih Bu yang sudah Ibu lakukan saat ini? Mungkin edukasi kepada masyarakat juga, dan juga ternyata tadi banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan Ibu ya? Iya, itu tuh apa ya, semua kegiatan semua ini mengalir seperti air gitu. Artinya kayaknya itu satu yang dikerjakan semua terkerjakan. Kita hanya mengolah sampah aja, ternyata semua terkait gitu. Baik instansi lain pun terkait gitu ya. Padahal saya tujuannya mengolah rumah saya sendiri, sekolah saya sendiri gitu. Ternyata semua terkait gitu. Terkaitnya instansi lain mintanya ini, misalnya DLH ya, ada lomba sekolah sehat, maunya gini, udah tercover dengan sendirinya gitu. Siswanya dikondisikan, sekolahnya dikondisikan, sampahnya dikondisikan, pelajarannya terintegrasi, terangkumlah dari sekolah Adiwiyata. Sekolah Adiwiyata dilombakan tingkat kota, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan tingkat internasional. Nah gitu kan, berarti kan terkerjakan. Nah di balik itu ada sekolah sehat, ada sekolah asri, ada sekolah Adipura gitu kan. Maka sekolah kami menjadi pusat sekolah Adipura gitu. Sekolah Ibu ya jadi pusat sekolah Adipura tadi. Karena tanamannya banyak hijau gitu. Dan juga dari sampahnya ternyata dikelola juga ya Bu ya, bukan hanya dari lingkungan gitu kan. Tempat pembelajaran sekolah lain. Ternyata Ibu ini juga sampai ke internasional ya, belajar hal-hal ya. Iya, saya diutus ke konferensi se-Asia ya, masalah pertanian organik dan perubahan iklim. Makanya saya paham dengan iklim tadi. Selama 10 hari. Di sana saya sempat juga ke Malaysia, ke India, ke Nepal, terus ke Bangladesh juga. Terkait dengan pembelajaran tadi ya. Iya, semuanya itu terangkum. Bahkan di sana saya mengalami kena gempa besar sekali. Waktu itu gempa Nepal terkenal ya. Nah, semua kota Kathmandu itu kan roboh semua, rumah bertingkat jadi rata ya, hampir habislah masyarakatnya. Saat itu untungnya saya sudah rekreasi, baru konferensi kembali. Pas penutupan itulah terjadi gempa besar. Itu pun orang masyarakat nggak tahu apa itu gempa waktu itu. Saya yang mukik-mukik, saya yang menyelamatkan. Ada mobil ya saya selamatkan, saya ganjal kan daerah pegunungan. Nah, dari sana saya disadarkan, mungkin Tuhan itu mengutus saya untuk menyaksikan ini loh yang namanya pemanasan global ini bahayanya seperti ini. Es saja mencair, itu kan karena es mencair. Iya. Oke, Ibu ini kan Ibu sendiri lihat untuk kondisi Bengkulu saat ini banyak sekali tempat sampah yang bertumpukan di berbagai tempat gitu kan. Sebenarnya untuk saat ini bukan hanya kita menyalahkan beberapa pihak instansi saja ya, tapi dari kesadaran masyarakatnya pun juga sebenarnya ikut turun andil kan dalam memberantas sampah ini. Kalau kita lihat kondisi saat ini ya di TPA, misalnya TPA Kota Bengkulu yang saat ini di wilayah Sebakul. Iya, Sebakul itu kan ya. Itu kan hampir penuh dan juga mau penuh nih. Sebenarnya untuk sampah-sampah yang sudah ditumpuk bertahun-tahun di sana itu bisa diolah nggak Bu? Masih bisa bernilai ekonomis Bu? Sebenarnya kalau memang ada pembiayaan, ada ilmu yang ada manusia yang dikerjakan dan punya ilmu, bisa semua itu diterolah terolah. Nah itu disayangkan sekali ya, masyarakat kita di Bengkulu ini selalu mengatakan itu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Sebenarnya jangan beranggapan semua sampah dilimbahkan ke Dinas Lingkungan Hidup, tidak. Dari individu manusia, setiap individu itu memiliki kesadaran. Dari
anak kecil pun usia dini. Makanya saat itu saya mengangkat kesadaran untuk mengolah sampah itu dari usia dini. Sampai ke dia sampai udah pensiun, sampai tua pun ya. Artinya apa? Dari lahir sampai meninggal itu menghasilkan sampah dan harus punya tanggung jawab terhadap sampah yang dia hasilkan. Iya, hal-hal kecil ya, misalnya tidak ada sampah, tidak ada kotak sampah di sekitar kita, tapi kita sedang menggunakan atau setelah memakai sampah, tapi kan kita bisa simpan itu di kantong misalnya sampai akhirnya kita ketemu tempat sampah. Terus juga kita lihat sampah berserakan nih di lingkungan, tapi kita merasa itu bukan tanggung jawab kita. Sebenarnya kan nggak juga seperti itu. Tidak, iya, risih kita. Risih. Risih rasanya. Makanya saya selalu disuruh mengedukasi masyarakat ya. Sekarang saya direkrut oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi gitu kan, suruh mengedukasi beberapa kelurahan. Dan juga kan sekarang tuh dari pihak pemerintah juga sudah mengupayakan ya terkait dengan sampah yang sudah membludak saat ini, seperti dengan adanya bank-bank sampah yang Ibu jelaskan tadi ya. Itu sebenarnya fungsi dan juga tugasnya bank sampah ini bagaimana Ibu? Tugas bank sampah tuh mengedukasi mengolah memberi contoh terus itu ada menghasilkan uang ya. Ya kalau di semua ada pengetahuan di sini itu malah bank bener bank, bukan sampah, bank uang itu. Ya, karena sampah yang menumpuk itu kalau diolah itu udah jadi uang gitu. Dengan orang-orang yang memang bisa mengelolanya ya. Kan kadang-kadang seperti yang kita bilang di awal tadi ya, sampah ini dianggap hina oleh masyarakat dan malah tidak bernilai ekonomi, padahal ada nilainya di sana. Ada nilainya. Gitu kan. Mudah-mudahan nanti ya terrealisasi setelah Lebaran. Bahkan kami sudah memulai sebenarnya, sudah jalan. Berarti BSI ini sudah berjalan Bu ya, Bank Sampah Indonesia ini? Sudah mulai berjalan. Itu di beberapa kelurahan saja atau hampir merata di Kota Bengkulu akan direalisasikan? Yang sudah berjalan 25 kelurahan kita mengedukasi ya. Nah, nanti setelah Lebaran ini udah mulai menata ya, 60 kelurahan mungkinan. Setiap semua diaktifkan. Terutama juga ada kerjasama dengan pihak-pihak lain ya, instansi-instansi lain yang mendukung. Terus masyarakat juga dimotivasi mungkin dengan cara ada lomba per kelurahan gitu ya. Betul. Berarti BSI ini satu tempat ya disediakan di setiap kelurahan seperti itu, dan juga masyarakat yang ini nanti berarti membuang sampah di tempat itu Bu ya, atau gimana tuh? Untuk tempatnya ini belum ditentukan tempatnya, tapi gerakannya udah mulai terus bank sampah ini kalau bisa ya dikembangkan, kayak di sekolah saya harus ada bank sampahnya, mungkin di tiap kelurahan harus punya, nanti muaranya ke bank sampah induk. Nah, kami punya bank sampah induk gitu. Oke, sebenarnya kan untuk membedakan sampah organik dan juga anorganik ini kan juga mempermudah kita dalam mengolah sampah ya Bu ya, menjadi cuan gitu kan. Seperti Ibu bilang tadi, kalau sampah organik bisa dijadikan pupuk, anorganik bisa dijadikan kerajinan gitu. Berarti itu sudah Ibu terapkan di lingkungan sekolah Ibu sendiri ya Bu? Ya sudah, saya sudah membuat kursi dari Ecobrik. Ya, kursi taman, ada membuat taman gitu dari Ecobrik. Berarti dari hal-hal seperti itu pun bisa bermanfaat seperti itu ya Bu. Betul. Berarti kalau di sekolah sendiri Ibu yang menggerakkan berarti Bu ya hal-hal seperti itu ya? Iya, ada teman-teman juga. Nggak bisa kita bekerja sendiri. Segala sesuatu tidak bisa kita sendiri. Pasti ada orang lain. Tapi kalau Ibu melihat saat ini untuk masyarakatnya sendiri, sebenarnya bisa nggak sih kita edukasi kepada masyarakat misalnya dari lingkungan rumah tangga saja untuk mengolah sampah yang kita miliki seperti itu, tidak hanya dibuang-buang saja? Ya bisa, makanya itu tadi kita mengedukasi satu kelurahan itu kita lombakan itu dilihat dari satu keluarga, dari rumah ke rumah gitu. Nah, jadi kan dari hal kecil, nanti dari rumah ke rumah tuh lihat juga anggotanya gimana. Nah, kesadarannya gimana? Kelihatan dari halamannya, dari pola ininya, mungkin dari bicaranya pun bisa dinilai. Kami di gereja juga sudah mulai gitu. Kemarin kan saya mengedukasi, itu akan saya lombakan. Gimana nih nanti lingkungan rumahnya? Ya, salah kalau rumah tuh semua di keramik, semua di semen. Iya.
Harusnya dia punya minimal ada pot ya, untuk menciptakan oksigen. Ya, jadi kita harus memikirkan oksigen yang kita hirup, anggota keluarga kita cukup atau enggak. Ya, kalau di sekolah tuh kan harus punya tanaman, punya pohon-pohon yang bisa menghasilkan oksigen. Kalau enggak ada itu ya muridnya lemas, sumpek Bu ya, pengap, malas akhirnya. Dikasih soal ya ngantuk karena oksigennya kurang. Ya, kesadarannya seperti itu enggak terpikirkan kadang. Iya, tapi kan sebenarnya juga kita lihat kondisi saat ini banyak sampah menumpuk, tapi banyak pegiat juga yang juga mulai banyak. Ini juga kadang tuh juga menjadi permasalahan kan, percuma kalau misalnya pegiat lingkungannya banyak, tapi sampah juga semakin banyak seperti itu kan Bu ya. Percuma Iya, juga betul. ya. Makanya dibarengi dengan ilmu. Ya, juga pemerintah ikut andil. Jangan pemerintah yang penting udah diedukasi dan ini, tapi sarana dan prasarannya tidak dipenuhi, tidak disediakan. Semua harus kerjasama yang baik, maka hasilnya baik juga ya. Oke. Sebenarnya kan dari hal kecil tadi ya, seperti Ibu bilang, dididik dari kecil sehingga nantinya setelah dewasa pun bisa mengerti ya sebenarnya peran kita menjaga lingkungan itu seperti apa. Hal-hal sekecil aja, buang sampah di tempatnya. Betul, gitu kan ya, dan juga menjaga lingkungan gitu ya. Berarti kalau dari rumah tangga Ibu sendiri, Ibu sudah terapkan di anak-anak Ibu ya Bu ya? Iya, jelas. Ya, saya terapkan. Seperti contoh-contoh kecilnya Bu misalnya? Contoh kecil aja, anak saya itu walaupun di halaman tuh banyak tanaman ya, ini kan tetangga saya itu anak-anak nggak ada satupun yang mencuri tanaman atau mencuri buah. Terus kalau ada bunga anggrek yang bagus-bagus tuh, walaupun anak saya rusuh kata enggak, dia sudah tak paham itu bunga itu bagus, itu nggak ada yang cabik satupun ya, gitu. Petik misalnya kan bunga bagus dikit dipetik gitu. Nggak ada. Saya dari dulu saya amati, anak saya 3 dari kecil tuh nggak ada yang mungkin dari naluri ibunya gitu. Makanya terapan itu harus ada gitu. Oke, ini kan ternyata Ibu ini kan banyak juga kegiatannya ya, dari dosen tadi juga terus dari pengajar. Kalau dosen saya cuman membantu para dosen kan, ya. Terus juga di SMP juga, terus juga sebagai pegiat lingkungan, dan juga dari DLH juga ikut membantu. Kalau dari Ibu lihat saat ini untuk peran pemerintah sendiri dalam menanggapi sampah saat ini itu gimana Bu? Sebenarnya peran pemerintah itu sumbernya tuh dari masyarakatnya dulu. Ada nggak masyarakatnya kesadaran? Kalau tidak ada kesadaran, untuk apa diberi sarana kan? Contohnya kotak yang yang kotak sampah yang dari itu kayak kotak sampah di setiap kelurahan itu kalau masyarakatnya aja buangnya sembarangan, apa-apa dimasukkan ke sana, terus nanti diangkut, cuman memindahkan aja akhirnya kan, memindahkan sampah, nggak dipilah, nggak di ini. Akhirnya kasihan sekali, akhirnya tertumpuklah di air sebakul itu, menumpuk nggak turun. Coba kalau masyarakatnya ini nggak akan penuh gitu kan. Sebenarnya kan ada baiknya ketika sampah ini juga bisa diolah dan juga dibagi Bu ya, antara organik dan juga anorganik. Itu kan juga mempermudah bagi mereka untuk mengolah sampah gitu kan. Baik Ibu, kita akan kita bahas lagi dengan tema kita, yaitu sampah menjadi cuan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.